Daryl menyusul ke toilet dan menemukan kekasihnya yang ternyata sedang mengobrol dengan ayahnya. "Kamu kenapa ke toiletnya lama?" tanya Daryl lagi pada Farah sambil berjalan menghampirinya. "Oh, ini ada daddy kamu yang barusan lewat dan ngajakin aku ngobrol," jelas Farah dengan melempar senyum kecut ke arah Kyle. "Daddy mau ngapain juga di sini? Bukannya mampirin teman-teman daddy yang baru datang, malah main ke toilet," ledek Daryl pada ayahnya. "Tadi kebetulan sedang ingin ke toilet, dan kebetulan berpapasan dengan Farah. Jadi kita ngobrol sebentar," jelas Kyle yang hanya karangan ceritanya saja. "Oh, gitu," Daryl manggut-manggut. "Aku sudah selesai kok, ayo." Farah buru-buru mengajak Daryl pergi agar bisa segera menjauh dari Kyle. Pikiran dan hati Farah jadi makin tak karuan. Ingin rasanya segera pergi dari tempat ini. Kalau bukan karena menjaga perasaan Daryl, mungkin tadi Farah akan kabur dan tak mau kembali lagi ke tempat ini. Farah cukup sakit waktu ditinggal tanpa kabar dan kepastian oleh Kyle. Apalagi istrinya selalu meneror dirinya saat itu. Seandainya Naomi tahu kalau perempuan muda yang dulu ia teror itu adalah Farah, mungkin tadi Naomi tak akan mungkin bisa seramah itu dengan Farah. Kemungkinan besarnya, Farah pasti akan diusir. Beruntungnya dulu Kyle sangat pandai menyembunyikan identitas Farah, sehingga Naomi tidak tahu siapa nama perempuan simpanan suaminya saat itu. "Sayang, apa acara ini masih lama?" tanya Farah langsung pada Daryl. "Tentu, nanti kita akan ada potong kue, dan ucapan selamat pada orang tuaku. Setelah itu akan ada pertunjukan kembang api," jelas Daryl. "Kembang api?" "Iya, kembang api, firework. Jadi kamu diam di sini dulu. Aku yakin nanti pertunjukannya pasti keren. Sudah aku bayar ratusan juta untuk itu," kata Daryl. Farah menghela napasnya dengan berat. Benar-benar berat. Apa Farah harus membuat alasan sakitnya kambuh supaya bisa pergi dari tempat ini? Rasanya sungguh muak melihat wajah Kyle. Farah tak mau gara-gara pertemuan kembali ini malah membuat dirinya merindukan masa lalu. Jangan sampai terjadi. "Kamu kenapa sayang? Kenapa gelisah begitu sih?" tanya Daryl yang memperhatikan Farah sedari tadi bertingkah tak karuan. Itu, aku sepertinya mulai tidak enak badan lagi." "Kamu sakit lagi?" Daryl spontan meletakkan tangannya di dahi Farah. "Agak hangat, apa mau pulang sekarang?" Kata-kata inilah yang diharapkan keluar dari bibir Daryl. Farah sangat tidak nyaman di tempat ini. Yang ia butuhkan saat ini adalah pulang, beristirahat dan berusaha melupakan kejadian malam ini. "Boleh aku pulang sekarang?" tanya Farah meyakinkan. "Tentu boleh, tapi acaranya masih berlangsung. Apa mungkin aku tinggalkan orang tuaku begitu saja?" Daryl sedikit ragu untuk meninggalkan acara ini untuk mengantar Farah pulang. "Oh jangan, kamu harus tetap di tempat ini. Aku bisa pulang sendiri kok pakai taksi online," jelas Farah yang sangat tidak keberatan kalau misalnya Daryl tidak bisa mengantarnya pulang. Tidak, kamu bisa pulang dengan Jeffrey. Dia kan asistenmu juga. Nanti aku akan beri perintah agar mengantarmu pulang ke apartemen," kata Daryl yang langsung menolak ide Farah. Kasihan Jeffrey, dia kesini karena tahu kalau ada banyak makanan. "Kenapa malah tiba-tiba kamu suruh dia untuk mengantarku pulang?" "Karena memang itu tugasnya," jawab Daryl singkat, padat, dan jelas. "Tunggu dan duduk di sini. Aku mencari Jeffrey dulu, oke?" Daryl langsung berhamburan pergi mencari sosok Jeffrey. Dan akhirnya ketemu. Jeffrey sedang sibuk makan berduaan dengan Maya. Sementara dari kejauhan 7 asisten rumah tangga Daryl mengintip penuh rasa cemburu ke arah mereka. Daryl pun buru-buru menghampiri asistennya itu. "Jeff," panggil Daryl. Kemudian baru ia sadari kalau ternyata Jeffrey sedang suap-suapan manja dengan Maya. "Astaga, kalian sedang apa?" Tuan muda, ini kami sedang makan, Tuan," jawab Jeffrey. "Iya, saya tahu kalian sedang makan. Maksudnya kalian ngapain suap-suapan gitu?" Daryl menatap curiga ke arah mereka berdua. Jeffrey dan Maya nyengir lebar memamerkan gigi mereka. Maaf Pak," jawab Maya kemudian yang tertunduk malu.
Terserah kalian mau ngapain deh, sebenarnya saya mau minta tolong sama Jeffrey. Lanjut Daryl. Iya, tolong apa tuan? Tanya Jeffrey. Tolong antar Farah pulang ke apartemennya. Katanya dia tidak enak badan lagi. Saya tidak mau membuat dia jadi makin sakit. Jadi sebaiknya memang pulang dan istirahat. Jadi Nona Farah mau diantar pulang sekarang, tuan? Tanya Jeffrey sambil matanya celingukan mencari sosok Farah. Ya iya sekarang, masa besok? Lagi Jeffrey nyengir lebar. Maaf tuan, lalu Nona Farah sekarang di mana? Itu lagi duduk di sana. Tolong antar pulang dulu ya Jeff. Baik tuan muda, Jeffrey berpamitan pada Maya untuk pergi sejenak dan dibalas dengan anggukan oleh Maya. Sementara Farah yang masih duduk menunggu, sempat beberapa kali dilirik dari jauh oleh Kyle. Farah berusaha menghindarinya, dan memang pulang dari tempat ini solusi terbaik saat ini. Sayang, ini Jeffrey dan dia sudah siap untuk mengantar kamu pulang, kata Daryl saat menghampiri Farah diikuti kalau Jeffrey di belakangnya. Mari Nona Farah, ngajak Jeffrey. Farah menganggukkan kepalanya. Maaf sayang, aku kira aku akan baik-baik saja setelah di sini. Tapi memang sepertinya aku harus istirahat. Apa aku perlu berpamitan pada orang tuamu dulu? Sepertinya tidak perlu. Nanti biar aku yang bilang pada mereka. Lihat mereka di sana sedang bersama tamu-tamu undangan penting. Aku juga tidak mau buat mereka khawatir karena aku mengajak kamu ke sini dalam kondisi sakit. Yang ada akulah yang kena demprat mereka nanti. Terang Daryl. Jadi benar tidak apa-apa kan? Farah memastikan kembali. Padahal dalam hati memang sangat ingin untuk langsung pulang tanpa berpamitan dengan orang tua Daryl. Daryl mengangguk yakin. Jeff, langsung antar Farah pulang ke apartemen. Pastikan kalau dia istirahat di sana. Perintah Daryl pada Jeffrey. Baik tuan muda, mari Nona kita lewat sini, tuntun Jeffrey. Farah bangkit dari tempat duduknya kemudian tersenyum ke arah Daryl. Thank you sayang, aku pulang duluan, ucapnya. Daryl memberi kecupan singkat di kening Farah. Hati-hati, dan begitu sampai di apartemen kamu harus langsung istirahat. Jangan lupa langsung minum obat dulu ya. Farah mengangguk. Sejurus kemudian ia pun pergi bersama Jeffrey. Kini Farah bisa bernapas lega begitu keluar dari tempat ini. Untungnya ia memiliki alasan sakit, sehingga Daryl langsung memberi izin dirinya untuk pulang. Tanpa terasa saat di perjalanan pulang, Farah meneteskan air mata, merasa sedih dengan kenyataan ini. Kenapa ia tak sadar kalau Daryl adalah anak dari Kyle, laki-laki yang sudah selama 5 tahun bersamanya dulu. Pikiran Farah jadi runyam. Bagaimana seandainya Daryl mengetahui kenyataan ini? Apa Daryl akan membenci ayahnya dan juga Farah? Apa sebaiknya Farah jujur saat ini? Atau ia biarkan kebohongan ini tetap tersimpan, biarpun resikonya suatu saat nanti akan menjadi bom atom dalam hubungan Farah dan Daryl. Jeffrey sedari tadi melirik ke belakang dari kaca spion di atas dashboard. Ia yakin kalau Farah sedang menangis. Jeffrey spontan saja menyerahkan tisu ke arah Farah. Maaf, ini Nona. Farah meraih sekotak tisu itu dari Jeffrey. Terima kasih, Jeff. Apa Nona menangis karena terharu atau... Bukan karena apa-apa, Jeff. Mata saya cuma sedikit perih, kata Farah berbohong. Oh, karena perih. Jeffrey mengangguk-anggukkan kepalanya. Semakin lama tangisan Farah malah semakin menjadi-jadi. Apalagi kalau mengingat bagaimana Kyle tadi menghampirinya saat ke toilet. Rasa kesal dan rasa bencinya terluapkan saat ini menjadi kesedihan. Nona, apa matanya jadi semakin perih karena pakai tisu? Tanya Jeffrey khawatir. Karena begitu Jeffrey memberinya tisu, yang ada tangisan Farah jadi makin pecah. Farah tak menjawab dan hanya menangis sejadi-jadinya.